kan diproduksi tuh urinnya tuh, darahnya diurin ya kan. Nah, ketika darahnya itu nggak lancar di aorta itu terganggu, ada stenosis aorta atau ada aneurysmia, itu ada penyempitan atau ada sumbatan, berarti ada suara fluidnya. Dengan pakai apa? Dengan pakai stetoskop. Di mana saturasinya di atas umbilikus ya. Kita pakai stetoskop, kita bunyikan di daerah umbilikus nih, di atasnya dia seperti di tengah-tengah antara diafragma sama umbilikus. Kalau ini kan nggak terlalu denger ya, kalau ini ya biasanya ke nafas denger, tapi kalau paling sensitif pakai yang belt ya, untuk ini. Kalau misalkan dia ada suara brut gitu kayak pasien, tahu nggak, pernah nggak dengerin NGT nih yang ada dikasih? Belum pernah praktek NGT kalian ya? Pernah. Oh, pernah pasti. Iya. Jadi saya ke lapangan soalnya ke rumah sakit ya. Jadi soalnya itu brut gitu deh. Ketika kita kasih Ditambah air, bukan air, udara kan, iya. Udara, brut gitu di lambung lah itu kan. Ini kan di aorta beda. Sama bunyinya, tapi kalian belum pernah ya. Oke, setelah kita lihat di situ aortanya normal ya, nggak ada suara fluid, berarti kan darah jantung menuju ke ginjal kan normal tuh berarti. Setelah itu kita baru melakukan palpasi. Kalau di situ palpasi dulu semua bagian, balik lagi untuk melakukan perkusi deh gitu. Kalau saya lebih gampang itu kalian fokus ke bagian itu untuk melakukan palpasi yang perkusi. Beres palpasi perkusi baru bagian lain gitu, biar kalian nggak lupa nanti apakah sudah diperkusi belum ya bagian ini gitu ya. Jadi harapannya biar sekali jalan tapi semua diperiksa gitu. Kalau pasien nyeri kandung kemih atau di sistem perkemihannya di di bagian suprapubik ya, bagian perut bagian bawah, bagian kiri bawah atau kuadran kiri bawah. Kalau ketika kita udah langsung palpasi kandung kemih ya, kita tekan ini kan dia sakit tuh. Ya. Ini apa nyeri gitu ya. Tapi setelah kita tindakan di palpasi bagian kandung kemih, kita baru palpasi bagian di situ tuh di bagian abdomen. Takutnya ketika kita pertama kali neken kandung kemihnya sini ya, dia nyeri di bawah sini, harusnya di bawah ya, memang agak atas. Bawah sini harusnya ya, karena daerah suprapubik, supra itu atas, pubik itu kan bagian pubis ya. Dia nyeri ketika kita mempalpasi bagian lain, takutnya dia tuh masih ada rasa nyeri gitu ya. Makanya kalau saya nggak usah ngepalpasi bagian kandung kemihnya dulu. Jadi bagian yang tadi kita anamnesis itu nggak nyeri, misalkan dia tahu tuh nyerinya di bagian bawah, perut bawah, dia ke bawah kiri. Kita langsung dipalpasi bagian abdomen. Jadi abdomen bagian kanan atas, kanan bawah, terus kiri atas, kiri bawah. Kita palpasi bagian abdomen. Kan abdomen itu dibagi 4 badan ya, karena kalian belum pencernaan ya? Belum. Nanti kalau abdomen pencernaan itu dibagi 4 bagian ya, kuadran kiri, kanan atas, kanan, kiri bawah, kanan kiri atas, kiri bawah. Itu nanti dibagi juga 9 bagian setelah kita bagi 4 itu di bagian umbilikus ini bagi 2 lagi jadi 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ada 9 ya. Cuman kalau palpasi di situ cuman bagian kuadran abdomen aja gitu kita palpasi. Kanan atas, enggak ya karena ini di bawah ya, ini enggak pak ya. Terus kanan di bawah kan di sini ya, di sini akan enggak nyeri, karena kalau di bagian pinggir sini berarti bagian ginjal. Kalau pasien nggak ada riwayat ginjal biasanya dia nggak nyeri. Tapi kalau dia punya riwayat kayak batu ginjal, kayak pasien gagal ginjal nyeri gitu, apa bahkan pasien dengan punya massa atau tumor atau kanker itu biasanya nyeri kalau ada benjolan di situ ya. Misalkan pasien ini cuman sumbatan dalam tipis aja, jadi cuman di kandung kemih sama di bawah itu nyerinya gitu. Setelah kita palpasi bagian abdomen, kita lanjutkan bagian ginjal. Bagian ginjal ini kita cukup palpasi juga. Dari itu tadi dokumentasiin pak, pas udah beresnya, pas bagian ginjalnya. Nanti itu dokumentasi terakhir, jadi setelah beres semua tindakan ke pasien kita dokumentasikan gitu.
Jadi cukup kita tahu bahwa dia nyerinya ternyata dari kuadran kiri bawah ya kan, karena ketika kita lihat inspeksi itu ternyata tadi kan ada asistes tuh gitu kan. Nah nanti kita periksa di terakhir karena dia nyerinya di situ. Nah setelah kita abdomen, dipalpasi abdomen, kita palpasi ginjal. Gimana caranya? Dengan ini tangan Diangkat. kirinya ngangkat ini ditekan ya. Dia harapannya kan biar nggak gerak tuh, biar kita tahan. Pasien suruh nafas Pak, nafas yuk Pak. Nafas, pasien hembuskan gitu, nafas biasa ya, nafas hembuskan biasa ya. Pak nafas yuk gitu. Nafas, ketika pasien ekspirasi, itu kan ditekan gini ya. Nyeri apa enggak gitu. Nah, kalau dia nyeri dan di sini ada benjolan berarti takutnya ada massa dalam ginjalnya. Bagian kiri, di bagian kanan juga gitu ya. Diangkat gini, kemudian pasien suruh tekan, suruh nafas, dan kita tekan ambil digoyang nggak masalah. Nyeri ya bagian ginjalnya. Nah, kalau bagian abdomen, bagian ginjal nggak perlu dipalpasi ya, nggak perlu diperkusi maksudnya, cukup dipalpasi aja. Terus yang diperkusi yang palpasi itu bagian costovertebral costa, itu bagian tulangnya, tulang rusuk ya, costa itu costa tuh kan, tulang dada ya, torak ya. Nah, pasiennya suruh duduk Bapak, tapi minta tolong duduk dulu Pak gitu. Pasien duduk, relax, kita kan tadi pastinya buka baju deh ya. Baca rasanya ini tuh ke atas. Nah, kita lihat Bagian sudut punggung. costa vertebral ya. Nah, kalau kita lihat kan costa di sini tuh batasnya. Ya ini ya. Nah, kalau vertebral kan tulang belakang tuh. Iya. Dia mepet situ. Jadi sudut costa vertebral di sini tuh. Kita tekan ini. Pak nyeri nggak Pak? Gitu suruh nafas dia. Nyeri nggak Pak? Nggak nyeri ya. Oke, karena nggak nyeri pasien, kita sekalian perkusi situ. Apakah ada? Jadi ada tumor atau kanker enggak? Soalnya ada massa apa enggak? Jika dengarnya masih nyeri gini ya berarti ya dia nggak ada nyeri dan nggak ada massa di situ ya. Nah ini yang bagian kanan, bagian kiri juga sama kayak gitu. Kayak gini, tangannya neken gini, tanyain nyeri enggak Pak? Gitu, ditekan, agak ditekan kan, agak cuma dipegang, agak ditekan gini, terus kalian diperkusi. Beres diperkusi bagian costa vertebral, pasien tidur lagi. Nah yang terakhir bagian kandung kemih ya. Nah, karena tadi kita anamnesa dia tuh nyerinya di bagian bawah, ketika kita inspeksi dia ada asites ya, kita ada asites, distensi pada abdomen, ada perutnya. Nah, kita palpasi itu bagian kandung kemihnya. Dia pasti nyeri deh ya, kita cari batas-batasnya tuh. Kayak gini. Syukur-syukur tadi itu ada tisu kan dikasih di bawahnya, situ barangkali ada. Ketika kita palpasi gini takutnya dia kan pipis kayak gitu ya. Bisa. Kenapa Dek? Bisa kalau ditekan. Bisa keluar dikit-dikit. Kalau tapi dikit banget tuh, mesti kan nyeri tuh. Karena dia kan emang mungkin inkontinensia karena nyerinya kan ditekan, akhirnya dia kan buka menekan saluran uretranya, akhirnya kan keluar kan bisa jadi gitu. Posisi kakinya gimana? Pas kakinya masih distensi, fleksi tadi. Fleksi kita tekan ya, kita tekan bagian kandung kemihnya ya, kita tekan, nyeri misalkan deh, setelah dia diperkusi kayak gitu. Perkusi kan kalau asites berarti kan dengaran nyerinya karena ada cairan di situ ya, kayak gitu. Jadi kalau kandung kemih ini kan suprapubic harus di bawah deh ya, jadi harus area bawah itu lah di sini. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi kita palpasi sekalian diperkusi badan kandung kemih sini. Nah, setelah kita palpasi perkusi, ternyata emang benar dia distensinya tuh karena asites, karena ada cairan. Itu kenapa ada urin yang numpuk di kandung kemih nggak bisa keluar, itu akhirnya dia nyeri. Nah, terus setelah beres itu kita palpasi sama perkusi bagian kandung kemih, ya kan? Baru kita lihat di situ ada kelenjar getah bening nggak, kelenjar inguinal nggak di bagian mid aksilanya, bagian ekstremitas atasnya itu, di keduanya. Kita
tangannya suruh buka gini ya, kita lihat kita palpasi nggak masalah, normal. Soalnya kan kalau kita lihat kelenjar tiroid kan biasanya kan gede di sini ya, Ya, di di sini. itu atau di paha ya gitu kan. Kalau di situ jarang, cuman salah satu yang menyebabkan retensi urin yang nggak keluar, produksi ginjalnya nggak maksimal untuk urin karena ada hipertiroidnya gitu, ada peningkatan kelenjar getah bening. Oke, setelah beres itu kita lihat di bagian genital. Nah, genital itu kalau perempuan ya diinspeksi ya, masalah kebersihannya, bagian-bagiannya kayak gitu deh. Ada penyiram, ada cairan yang keluar tuh seperti apa, warnanya kayak gimana gitu ya. Kalau perempuan kan kadang sensitif tuh, lebih gampang infeksi saluran kemih kan karena emang kebersihannya, pada dia putihan kayak gitu, apakah normal apa enggak. Kemudian kita palpasi, laki-laki juga gitu ya, dilihat bersihan, kemerahan apa enggak, kemudian ada pembengkakan apa enggak, kemudian terakhir dipalpasi. Biasanya itu kalau nyeri, kalau enggak keluar pipisnya atau nyeri, ditekan pun juga nyeri karena emang enggak tuntas ke pipis gitu ya. Jadi apalagi pasien-pasien dengan tumor, dengan CA kan ada apa namanya, jaringan tubuh, jaringan baru dipegang pun dia udah nyeri gitu ya. Nah, apakah dilihat ada pembengkakan, ada massa apa enggak gitu, tekannya aja biasa. Nah, kalau yang itu apa Marcel Baniman? Nah, bener itu kalau dia ada penumpukan kandung kemih ya di penumpukan urin di kandung kemih itu, Yang tadi ditekan itu ditekan kan dia harapannya bisa keluar, teman itu jangan maksa gitu, boleh ditekan, cuman itu nggak usah, soalnya kan nyeri banget pasti pasiennya takutnya nggak nyaman sama takutnya. Tapi kalau pasiennya normal ya tekan aja tuh, kalau tadi itu dia keluar berarti ya bisa kita observasi cairan yang keluar. Tapi kalau dia di situ nyeri ya nggak perlu dilakukan, nggak masalah, teman kita lihat kondisi pasien ketika kita masalah bunik manuver itu. Jadi ditekanlah tulang pubisnya itu dibandingkan kandung kemihnya tuh, tekan agak ke bawah sini itu ada yang keluar, teman nyeri banget kan, dia menggangguan di saluran uretranya itu. Beres di genital, kemudian pasien suruh apa namanya, lurusin kakinya, ekstensi lagi. Nah, terakhir kita lihat bagian ekstremitas, coba lihat ada odem enggak tuh ekstremitasnya. Caranya gimana, kita samakan tuh kanan kirinya, apakah sama enggak kulitnya gitu ya. Nah, integritas kulitnya kayak gimana. Kalau dia odem, kita cek turgornya kan mesti lambat tuh ya intinya. Nah, gitu. Iya, CRT kalau di sini deh. Odem kan kita cek ya, di kulitnya tuh sebaliknya gitu. Nah, jadi kalau dia nggak odem normal berarti ya normal lah. Odem kemudian di situ apa namanya, apakah refleks tendon ketika ada odem biasanya tuh gak sensitif tuh penumpukan cairan di ekstremitas, jadi kan tendonnya malah tumpuk cairan tuh. Ketika kita pernah kan praktek ya yang kakinya ditekuk ya, dikatasin kemudian kita refleks hammer itu ya tau lah gitu ya, nanti nggak masalah dipraktekkan juga. Tapi kalau pasien normal otomatis ketika kita refleks dia masih normal gitu ya. Jika pasien dengan odem gitu ya, ada edemnya apa enggak, integritas kulitnya kayak gimana, berarti pasien ini pasti ada tuh refleks patologis pada sensorinya gitu ya. Setelah kita cek itu kekuatan ototnya, otomatis ketika pasiennya bisa diinstruksikan angkat tangan, tangannya di bawah, terus kira-kira kekuatan ototnya bagus, berarti ya kekuatan ototnya maksimal berapa? Maksimal kekuatan otot itu berapa? Berapa tuh otot tuh, motornya tuh berapa? BCS berapa sih BCS tuh? 15 itu apa aja tuh? Apa aja yang dicek apa sih BCS tuh? Yang ini apa sih, kalau Mata, uang, hidung, ke itu ya. iya mata, ya. Terus apa? M bentar. Itu Mau? motorik. Motor itu ototnya, cuman beda. Kalau otot tuh biasanya motor kan dia gerak ya, perlu dikaji secara teman. Kalau motor itu
sama juga 6 ya, maksimal 6. Nah caranya gimana kita cek? Misalnya pasien itu suruh Pak angkat tangannya Pak gitu ya, kita coba Pak saya tekan tahan, jika dia tahan ini dia kuat tuh 6, jika dia nahan tapi nahannya ternyata itu lemah 4, kalau dia nggak bisa tahan langsung jatuh 4 ya, 6, 5, 4 gitu ya. Kalau dia kekuatan ototnya kayak dia fleksi lemes gitu ya berarti ya 3, 2 gitu. Pasien-pasien yang nggak sadar misalnya kayak gitu ya. Ya dalam kesadaran biasanya kan kita bisa cek juga kekuatan motoriknya, EWS-nya ya, EWS apa? EMV-nya ya, DBS, motorik sama verbal gitu. Terus setelah kita cek motoriknya atau kekuatannya bagus ya berarti nilainya 6 gitu. Tapi pada dasarnya kalau kita berhubungan sama perkemihan ada ODIM enggak itu sih yang paling penting. Ketika ada ODIM berarti dia ada itu cairan yang melebar kemana-mana ya. Jadi harusnya kan cairan kan proteinnya darah apa namanya normalnya kan darah tuh. Jadi ketika protein itu udah nggak darah nyebar di mana-mana akhirnya caranya juga nggak bisa angkat proteinnya, nggak bisa angkat cairan, akhirnya bisa kulit kemana-mana kayak gitu ya. Nah, jadi beres cek ekstremitas, cek apakah ada vena di apa namanya Vena porta. saluran vena, saluran kayak pasien hemodialisa itu ada kayak abuket ya, abuket tuh pasang infus ya tau ya, pasang infus selangnya itu yang tinggal kalau orang hemodialisa itu tinggal di situ CDA-nya gitu. Jadi tinggal kalau misalkan dia di darah dia langsung di masukkan lewat situ. Itu apakah kita observasi apakah ada saluran di venanya dia enggak kan di bagian apa radialis sih ini daerah ekstremitas di tangan kaki daerah di femur sini kaki, tapi biasanya di ekstremitas atas. Nah, mungkin yang terakhir itu yang kita cek. Nah, setelah itu kita selesai ke pasien, kita bilang kalau pemeriksaan fisiknya udah selesai, pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Pak, gitu ya. Terima kasih atas bantuannya. Untuk saat ini memang Bapak mengalami gangguan di sistem perkemihan. Nanti saya bisa lagi Pak memberikan mungkin tindakan selanjutnya gitu. Kita bilang kasih obat atau nanti kita kasih tindakan selanjutnya. Saya izin untuk meninggalkan Bapak dari keperluan ya Pak. Terima kasih. Gitu ya. Simpel ya kayaknya ya. Jadi kalau masa orientasinya tadi kan anamnesnya kan lumayan banyak tuh anamnesnya yang kita tanyakan lebih fokus ke ngalir ke pertanyaan misalkan keluhannya apa Pak, nyeri di bagian mana, suruh tunjuk yang ini di bagian mana Pak, kita tunjuk bagian bawah misalkan ya, tunjukkan ke bagian bawah di bawah. Jadi kalau biasanya sih di kantong kemih ya di suprapubik itu abdomen bagian bawah di bawah gitu. Nah, terus setelah kita dikasih tahu apa yang dirasakan tuh pipisnya keluarnya kayak gimana gitu, Warna urin, warna urinnya. rasanya. Nah, intinya yang dirasakan ya, apakah terbakar, apakah nyerinya kayak gimana, nggak tuntas kayak gimana gitu ya. Nah, terus ada tambahan tuh bisa jadi ada demam enggak, ada mual muntah enggak, masuk urinnya yang keluar warnanya apa, saya tanyakan. Terus riwayat saat ini, kemudian sebelumnya tuh pipisnya berapa kali sehari ya, minumnya kayak gimana, makannya apakah nutrisi tinggi atau makan asal-asalan. Tapi Pak kalau misalnya pipis yang kayak pengen pipis tapi enggak pipis gitu, apa sih bahasanya itu jengjerihin? Ya, jangan ya. Apa itu tuh? Itu sama kayak gitu. Tuh kan satu pun bisa jalan, satu kayak. Enggak, jangan tuh kan bahasa Anjang-anjangan, bahasa Indonesia. Iya. Oh gitu. Ya intinya kayak gitulah. Enggak tuntas itu biasanya tuh dia disuria namanya. Jadi disuria kan ada disuria, kemudian ada Indonesia urin, ada frekuensi itu disuria namanya. Jadi mungkin juga bisa karena infeksi saluran kemih. Nah, jadi ada sumbatan dalam uretranya gitu ya, numpuk di
bagian abdomen. pipisnya ditahan ya. Nah, kalau ditahan, apa bahkan ada infeksi saluran kemih kayak gitu ya. Nah, kalau bahasa apa sih? Anyang-anyangan deh. Infeksi apa ya? Ya, bahasa Sunda. Ya kayak gitu ya. Jadi itu definisi salah satu gejala pada kekemihannya. Kemudian ketika masa orientasi itu riwayat saat ini udah, pekerjaan nggak masalah disebutin, nanti riwayat terdahulunya dia gitu. Dahulunya itu apa ya, apakah pernah dirawat di rumah sakit dengan sama, kemudian apakah dia riwayat diabetes. Kan diabetes kan dia kan impotensi urin ya, sehingga malam-malam pipis banyak kayak gitu ya, pipisnya nggak tahan kayak gitu. Hipertensi apa enggak, punya gagal ginjal, cuci darah apa enggak, kalau orang laki-laki misalnya punya prostat apa enggak, punya batu ginjal apa enggak, itu tidak dahulu. Dan intinya itu sih, kita langsung ke pasien. Setelah itu fase kerja kayak tadi itu inspeksinya, kita ke abdomen, umbilikus, kan? Nah, palpasinya fokusnya langsung aja ke bagian yang nggak nyeri, ke abdomen, ya kan? Kemudian ke ginjal ke postur vertebral, diperkusi palpasi, terakhir di anatomi beres, terakhir di palpasi perkusi, kita lihat bagian anatominya ya, bisa di ketiak, di axilla, bisa di leher gitu ya, dari besar ini. Terakhir di bagian genital ini kita inspeksi sama palpasi aja dulu gitu. Ya dicek apakah bersihnya gimana, integritas kulitnya kayak gimana gitu ya. Dia palpasi apakah dia ada masalah atau enggak gitu. Bila perlu kalau di masalah bulu manuver itu dipraktekkan ya nggak masalah, tapi dalam diberikan tindakan itu kalau pasien nggak memungkinkan, kita nyeri banget nggak usah gitu ya. Nah,